warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself to you. My name is Ega Yanesa Sabila. You can call me Miss Ega. So, today I would like to share you about information from procedure text. The procedure text, I will give you information about definition, generic structure, purpose, and structure. So, let's go. The first is definition. What is definition? The definition about procedure text is a piece of text that give us instruction or doing something. Definisi procedure text ialah suatu teks yang berkaitan dengan instruksi, memberikan instruksi dengan suatu tindakan. The second is structure. Jadi structure procedure text itu ada 5 structure. The first is using simple present tense. Jadi procedure text itu menggunakan simple present tense dengan subjek plus verb 1. Jadi kalau misal procedure itu pastinya menggunakan present tense, simple present tense, dan menggunakan tenses subjek plus verb 1. The second is use imperative sentence atau kalimat perintah. Di procedure text pasti akan ada banyak kalimat perintah seperti the example is don't mix, turn on, cut into slices, and extraction. Jadi misalnya satu kalimat itu ada kalimat perintah seperti don't mix alpukat with water or don't mix alpukat with milk. The next is use action verb. The example from use action verb is churn, plumb, put, and extraction. So, action verb itu artinya menunjukkan kata kerja yang berurusan yang digunakan untuk menyatakan aktivitas fisik manusia. Contohnya, turn, plumb, put. Put the sugar in the water, or put some water in plate, or put oil in the plate, like this. So the verb is use temporal conjunction atau kata penghubung. The example of use temporal conjunction is first, then, next, after that, last, and extraction. The example from the sentence is first, put your alpukat in mixer, or next steps is put some sugar in the water, like this. The last is use adverbs, kata keterangan, untuk menyatakan rincian waktu, tempat, cara yang akurat. Jadi adverb atau kata keterangan ini contohnya dirinci waktu itu seperti 2 hours, or maybe boil the water until 5 minutes, like this. So the next is generic structure. Procedure text itu memiliki 4 generic structure, yaitu terdiri dari goals, materials, step, and result. Jadi kalian harus mengerti nih apa itu generic structure-nya dan apa itu 4 poin ini. Yang pertama itu ada goals. Goals itu harus kalian mengerti sebelum kalian mencari atau merangkai prosedur teks itu. Goals-nya misalnya how to be a disciplined person. Jadi kalian harus tahu goals-nya itu berarti kalian harus memberikan informasi bagaimana audiens itu bisa disiplin atau bisa jadi diri mereka yang lebih baik atau bisa jadi goals lain seperti how to make fried rice. Jadi kalian goalsnya ada lagi, yaitu bagaimana caranya audiens bisa memasak fried rice atau nasi goreng. The second is materials. Kalian harus menyuguhkan material yang jelas dan harus memberikan material yang runtut.
gitu. The next is step. The step ini kalian harus tahu apa itu step-step yang akan kalian jelaskan di prosedur teks kalian. Misalnya, contohnya how to cook cookies. Jadi the first materialnya kalian harus mengerti, harus paham dan runtut. Steps juga harus runtut, the first until the last. Misalnya, first you can put water, you can put maybe sugar like this. The last is result. Kalian harus tahu nih result kalian tuh apa. Misalnya resultnya itu audiens harus tahu tentang cara bagaimana memasak noodles. Jadi kalian harus tahu tuh resultnya kalian apa, tujuan akhir kalian apa. Next is purpose. The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through sequence of action or step. Jadi tujuan dari prosedur teks ini ialah untuk memberikan informasi kepada pembaca atau audiens mengenai bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang baik dan tepat. Okay guys, the last from this learn about type of procedure text. So, the type of procedure text has 3 types. The first is procedure text yang menjelaskan bagaimana menggunakan instruksi manual. The example is how to use computer or how to use Instagram. Jadi memang menginstruksikan hal yang bersifat manual, seperti bagaimana caranya pengoperasian komputer atau bagaimana caranya pengoperasian Instagram. The second is menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Nah, ini banyak yang sudah tahu ya, atau sudah mengaplikasikan di dalam kehidupan, yaitu contohnya how to make a noodle, how to dance, or how to play basketball. Saya kira sudah banyak yang merangkai atau menulis tentang how to make a noodle ini. The third is berhubungan dengan perilaku manusia, prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia, yaitu contohnya how to be a good person. The second is how to success. The third is how to be a disciplined person. Jadi ada 3 tipe ini yang harus kalian pahami. Jadi jangan terlalu sering-sering menggunakan tentang aktivitas tertentu atau how to make a noodle, how to dance, how to play basketball. Cobalah untuk merangkai seperti ini, how to use computer atau how to be a good person, how to be a diligent person. Itu akan sangat-sangat membantu pembaca untuk memahami apa yang kalian tulis di prosedur teks. Okay, guys. Okay, thank you for watching. Semoga pemaparan kali ini bisa kalian terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.